Kamu lelah merasakan bahwa orang lain melewati batasmu, seolah-olah mereka tidak berbicara, mengalah, memberi, dan masih melanjutkan diabaikan, diremehkan, atau dianiaya. Jadi, pesan ini untukmu karena rasa hormat tidak diminta, tetapi dipaksakan, dan bukan dengan berteriak, bukan dengan agresi, tetapi dengan kehadiran, dengan batas-batas yang tegas, dengan tindakan yang lebih keras daripada kata-kata. Hari ini, kamu akan mengerti bagaimana caranya dihormati tanpa mengemis untuk itu. Bagaimana cara berhenti menjadi orang yang disukai semua orang. Mereka pikir mereka bisa memanipulasi. Dan bagaimana mulai berjalan dengan otoritas yang tidak ada yang berani mengabaikanmu. Kamu tidak datang ke dunia ini untuk diinjak-injak. Bangkitkan kekuatanmu. Sebelum kau memulai, saya ingin kamu pergi ke kolom komentar dan tuliskan kalimat ini. Mulai hari ini, kedamaian dan rasa hormatku tidak bisa ditawar. Aku orang yang tabah. Lakukan sekarang. Tulislah dengan niat, karena ketika kamu mendeklarasikannya, saat kamu mengulanginya, ketika kamu melihatnya tertulis, itu direkam di alam bawah sadar kamu, dan itu bukan hanya sekadar frasa, melainkan sebuah keputusan yang dimulai hari ini, yang dapat sepenuhnya mengubah cara kamu memperlakukan dirimu sendiri, dan cara kamu diperlakukan. Nomor 1. Berhenti menjelaskan dirimu di depan orang yang tidak pantas. Berhentilah menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Berhentilah memohon untuk dipahami. Di mana saja ada penghakiman, ada orang-orang yang tidak peduli apapun yang kamu katakan. Tidak peduli seberapa banyak kamu berusaha untuk membenarkan tindakanmu. Mereka telah memutuskan siapa dirimu. Mereka tidak mencarimu untuk mengerti. Kamu hanya mengkonfirmasi gambarnya yang terdistorsi, yang telah diciptakan oleh mereka. Jadi, mengapa menjelaskannya kepadamu? Buang-buang kata-katamu, waktumu, dan energi pikiranmu pada orang yang sudah tertutup telinga. Kamu dituntut untuk dihormati, bukan untuk mengemis, dan yang menuntut penjelasan darimu tanpa keinginan untuk mendengarkanmu tidak akan menghormati. Berapa kali kamu melihat dirimu sendiri terjebak dalam percakapan di mana setelah berbicara, kamu merasa seolah-olah tidak didengar? Di mana setiap upaya untuk mengklarifikasi niatmu berbalik melawanmu, seolah-olah kata-katamu adalah senjata yang dimiliki orang lain untuk menegaskan penolakannya. Itu melelahkan dan tidak ada gunanya. Kamu tidak dilahirkan untuk diabaikan oleh semua orang atau untuk menyenangkan harapan orang lain. Berhenti membela kebenaranmu terhadap mereka yang tidak peduli. Tidak ada orang yang tertarik untuk bertemu denganmu jika mereka belum siap untuk memahami kamu, dan itu bukan masalahmu. Tugasmu bukan untuk menjelaskannya. Berulang kali, mungkin tampak mulia meskipun adil, tetapi kenyataannya adalah bentuk perbudakan emosional setiap saat. Ketika kamu membenarkan cara hidupmu kepada seseorang yang tidak menghargaimu, kamu memberikan sebagian dari kekuatanmu. Secara pribadi, kamu mengatakan bahwa pendapat mereka tentangmu lebih penting daripada kedamaianmu, dan itu ada harganya. Itu melemahkanmu. Itu menguras energimu dan membuatmu merasa lebih tidak aman. Ilmu pengetahuan mendukung kebutuhan akan persetujuan eksternal yang berhubungan langsung dengan kecemasan, rendahnya harga diri, dan ketergantungan emosional. Hidup mencari persetujuan adalah hidup yang terjebak dalam stoicisme. Memahaminya dengan kejelasan yang brutal, Epictetus mengatakannya tanpa ragu. Jika ada orang yang berbicara buruk tentangmu, janganlah bersikap bodoh dengan membenarkan dirimu. Kamu harus memiliki alasanmu yang sederhana dan kuat. Orang bijak tidak perlu dipahami karena dia tidak mencari validasi eksternal. Bahkan kedamaian hatinya tidak bergantung pada penilaian orang lain. Hidup menurut kebajikan, dan itu sudah cukup baginya jika orang lain memahaminya dengan baik. Namun, juga, orang stoik hidup selaras dengan kodratnya, bukan dengan pendapat orang lain. Ambil waktu sejenak dan amati hidupmu. Berapa banyak orang yang kamu beri penjelasan yang tidak pernah bertanya dengan hormat, tetapi dengan persyaratan? Berapa banyak orang yang kamu beri akses ke interiormu yang tidak layak? Mulai hari ini, pilihlah situasi di mana kamu biasanya akan membenarkan dirimu sendiri dan tidak melakukannya, bukan karena kesombongan, tetapi karena harga diri. Katakanlah apa yang kamu pikirkan, bertindaklah dengan integritas, dan diamlah. Perhatikan apa yang mereka rasakan. Detik-detik pertama tidak memberi penjelasan mungkin di awal terasa bersalah.
rasa bersalah adalah refleksi dari pengkondisian yang telah kita alami. Tolong jelaskan meyakinkan, tetapi jangan berhenti menyalahkan. Kebebasan itu sementara dan bertahan lama. Berhenti membenarkan sesuatu pada dirimu sendiri. Kamu mendapatkan kembali ruang mentalmu dan merasa lebih ringan. Keputusanmu mulai mengalir dari dirimu, bukan dari harapan orang lain. Kamu tidak lagi terikat pada apa yang mereka pikirkan. Berhenti menunggu persetujuan, dan dengan ini, kamu menjadi pemilik hidupmu sendiri. Energi yang sebelumnya dihabiskan untuk diskusi kosong sekarang diinvestasikan untuk membangun, menciptakan, dan bergerak maju. Itu seperti menutup pintu yang menjadi jalan keluarnya kekuatan pribadimu. Dan akhirnya, simpanlah ini dalam hatimu. Yang terpenting, ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu sendiri, kamu menemukan siapa yang sangat menghargaimu. Karena orang-orang yang pantas mendapatkan kehadiranmu tidak membutuhkannya pembenaran panjang. Mereka menghormatimu bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya memahami kamu. Mereka mempercayai penilaianmu. Jika mereka pernah meminta penjelasan darimu, mereka melakukannya dari rasa ingin tahu, bukan karena penghakiman. Jadi, ya, kamu bisa berbicara di sana, membangun jembatan, tetapi sebelum mereka yang mempertanyakanmu karena ketidakpercayaan, iri hati, atau hinaan, itu diam saja. Kamu tidak berkewajiban untuk menjelaskan dirimu sendiri. Kamu tidak dipaksa untuk meyakinkan siapapun tentang dirimu. Itu milikmu. Siapapun yang ingin berjalan bersamamu, lakukanlah dengan hormat. Dan siapapun yang tidak, amati dari jauh. Karena hidupmu bukan pengadilan, dan kamu bukan terdakwa. Kamu penulis cerita hidupmu, dan kamu tidak perlu mempertahankan setiap kata yang kamu tulis. Nomor 2, berjalanlah dengan bermartabat. Pergilah, rakyat berjalan yang tidak sopan dengan bermartabat, meskipun itu berarti menjauh. Tidak semua orang pantas mendapatkan kehadiranmu. Tidak semua orang pantas mendapatkanmu. Itu adalah tindakan keberanian untuk mengenali kapan suatu hubungan merupakan ikatan atau bahkan kedekatan yang tidak didasarkan pada rasa hormat. Kamu tidak menyerah. Ketika kamu pergi, kamu sedang memilih dirimu sendiri. Kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu pantas mendapatkan lebih. Meskipun kadang menyakitkan, itu adalah cinta diri dalam bentuk paling murni. Ada orang-orang yang menormalkan penghinaan. Mereka menutupi rasa tidak hormat mereka dengan lelucon, sarkasme, atau manipulasi emosional. Orang yang melewati batas berkali-kali berharap kamu tidak mengatakan apapun, tapi kamu tidak di sini untuk itu. Kamu tidak dilahirkan untuk terbiasa dengan pelecehan. Menanggungnya adalah hal yang tak tertahankan. Jika seseorang tidak menghargai suaramu, waktumu, energimu, atau esensimu yang paling berani, satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah berjalan dengan bermartabat ke arah yang berlawanan. Karena tinggal untuk ketakutan akan kesendirian jauh lebih berbahaya daripada memulai dengan dahi yang tinggi. Kekuatan sejati tidak ada dalam bertahan dengan seseorang yang memberimu remah-remah. Rasa hormat adalah meninggalkan dengan ketabahan ketika kamu tahu kamu pantas mendapatkan lebih. Itu bukan kesombongan, itu bukan arogansi. Ini adalah kejelasan. Artinya, aku tidak akan membagikan hidupku dengan seseorang yang tidak tahu bagaimana menghargai apa yang aku miliki. Aku harus menciptakan ruang di mana kedamaian dapat tumbuh tanpa harus berada di pertahanan konstan. Bergerak menjauh bukan menutup pintu untuk kebencian, tetapi membuka jalur menuju orang dan tempat yang menghormati nilai kamu tanpa kamu perlu melakukannya dengan berteriak. Dan ya, pada awalnya, itu bisa terasa sebagai kerugian. Mungkin ada kesalahan bahwa ragu, aku berbisik padamu, dan jika aku melebih-lebihkan, dan jika aku seharusnya menunggu sebentar lagi. Tapi jangan. Kamu seringkali salah mengira kesalahan itu gema dari pengkondisian sosial yang mengajarkan kita untuk bertahan, untuk menabung, untuk tetap tinggal. Bahkan ketika jiwa berteriak bahwa ia tak lagi ada. Kamu tidak dapat lagi mendengarkan gema itu. Dengarkan kedamaianmu. Karena di mana ada kedamaian, di situ ada kebenaran. Di mana ada rasa saling menghormati, di situ ada pertumbuhan. Dan bila tidak ada, yang tersisa hanyalah keausan dan kerusakan. Ilmu pengetahuan juga membenarkan hal itu. Orang-orang yang menjauhi lingkungan beracun mereka
hanya memulihkan energi mereka juga meningkatkan kesejahteraan emosional mereka. Kejernihan mental, kemampuanmu untuk membuat keputusan yang bijak, memutuskan apa yang merugikan, ini bukan tindakan impulsif. Ini adalah tindakan secara sadar dan sangat rasional. Orang sehat yang mengambil kedamaianmu adalah kamu mengambil lebih dari yang terlihat darimu. Menghilangkan kualitas emosional selama bertahun-tahun. Mimpi yang harus diwujudkan. Pindah bukan hanya sekadar melarikan diri adalah pernyataan. Aku tidak akan menggadaikan kedamaian untuk dekat dengan siapapun yang tidak menghormati stoisisme. Ingatlah bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain bertindak, tetapi kita bisa memilih jawaban kita. Epictetus mengatakan, bukan orang lain yang mengganggu kita, tetapi diri kita sendiri. Pendapat tentang mereka. Tetapi ketika itu pendapat didasarkan pada fakta-fakta yang konstan. Tidak menghormati pilihan paling bijaksana adalah jarak. Bukan karena benci, tetapi karena keseimbangan. Orang bijak tidak melekat pada apa yang menyakitinya. Tidak mencoba mengubah siapapun yang tidak ingin berubah. Menerima, bersyukur atas pelajaran, dan terus berjalan tanpa dendam, tetapi juga tanpa kembali. Lakukan latihan ini. Pikirkan tentang orang-orang yang terus-menerus mengurangi energimu. Mereka yang mengubah setiap pertemuan menjadi pertarungan. Ketika mereka meninggalkanmu, mereka membuatmu lebih lelah daripada merasa tenang. Bayangkan hidupmu tanpa beban itu. Ruang di mana kamu bisa bernapas tanpa ketegangan. Di mana keaslianmu tidak dihukum. Di mana martabatmu tidak harus dihukum. Terus-menerus mempertahankan ruang itu ada. Dan dimulai pada saat yang tepat di mana kamu memutuskan untuk pergi dengan martabat. Itu tidak selalu mudah, tetapi selalu diperlukan. Karena itu tidak bisa dinegosiasikan. Dan siapa yang tidak bisa memberikan itu kepadamu, tidak bisa tinggal. Biarkan kehadiranmu menjadi sebuah hak istimewa, bukan sebuah kebiasaan bagi mereka yang tidak tahu cara merawatnya. Sebaiknya tetap tinggal untuk mereka yang menambah, yang mengangkat, yang kamu lihatlah dengan mata jiwa. Jauhkan mereka yang tidak tahu bagaimana melakukannya. Pada akhirnya hari ini, kedamaianmu lebih berharga dari tautan apapun. Jaga itu dan lindungi. Nomor 3. Mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam adalah salah satu keterampilan paling kuat yang dapat kamu kembangkan. Ini bukan tentang tetap diam selamanya, atau berbicara terus-menerus mencari perhatian. Ini tentang keseimbangan kesadaran. Pahami bahwa kata-katamu bisa membangun atau menghancurkan, dan terkadang, tindakan kebijaksanaan terbesar adalah menjaga diam. Ada orang yang percaya bahwa mendominasi percakapan adalah sinonim dengan kekuatan. Tapi mereka tidak mengerti bahwa yang sebenarnya, rasa hormat diperoleh dengan mengetahui cara mendengarkan. Ketika kamu menyela, ketika kamu berbicara tanpa jeda, satu-satunya hal yang kamu sampaikan adalah kecemasan dan ego. Tetapi ketika kamu mendengarkan dengan tenang, dengan perhatian, kamu mengirim pesan yang jelas. Saya menghargai apa yang kamu katakan. Saya hadir. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Berapa kali kita telah berada di depan seseorang yang tidak menyelesaikan sebuah ide sementara kita berbicara, dan dia sudah memikirkan apa yang akan dia lakukan untuk menjawab. Itu bukanlah sebuah dialog, melainkan sebuah perang ego. Dan juga, berapa kali kita bertindak seperti ini, mungkin tanpa menyadarinya, karena ingin menjadi benar, karena takut kita lupa apa yang akan kita katakan. Ketidakamanan. Tapi mereka adalah orang-orang yang tahu cara mendengarkan yang memungkinkan orang lain menyelesaikannya. Mereka berhenti sejenak sebelum menjawab dan mendapatkan rasa hormat yang tidak bisa dibeli dengan kata-kata kosong. Karena diam ketika itu sadar memiliki bobot lebih dari apapun berbicara. Belajar diam adalah suatu cara dari kontrol pribadi. Tidak semuanya layak mendapat respon segera. Tidak semuanya membutuhkan pendapatmu. Kadang-kadang, hal paling bijak yang dapat kamu lakukan adalah tetap diam dan mengamati. Dengarkan apa yang dikatakan orang lain. Mereka benar-benar mengatakan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan nada mereka, dengan ekspresi mereka, dengan maksud pembicara. Orang yang mendengarkan jauh lebih terbuka, mengerti lebih baik, dan siapa yang mengerti memilih lebih tepat kapan,
dan bagaimana intervensi. Bukan kelemahan, itu adalah ilmu strategi emosional. Ide ini didukung oleh penelitian komunikasi, hubungan afektif, dan interpersonal, menunjukkan bahwa mereka yang melakukan praktik mendengarkan secara aktif dianggap lebih empati, lebih percaya diri. Mendengarkan dengan penuh rasa hormat meningkatkan ikatan, memperkuat kepercayaan diri, dan mengurangi konflik. Mengapa? Karena kita semua ingin didengarkan. Kita semua ingin merasa diperhatikan, tanpa terburu-buru, tanpa gangguan. Saat kamu melakukannya, kamu memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain. Kehadiran lengkap. Stoicisme juga memberitahu kita tentang hal ini. Kata-kata yang tertua menunjukkan kebijaksanaan untuk tidak terburu-buru. Untuk berbicara atas nama Stoa, setiap kata setiap intervensi harus diukur. Tujuan bukanlah tentang berdiam diri karena takut, tetapi hanya berbicara ketika kata-katamu dapat memperbaiki keheningan. Karena orang bijak tahu bahwa energinya adalah terbatas dan tidak menghabiskannya untuk percakapan yang tidak mengarah kemanapun. Dengarkan, amati, pahami, dan baru kemudian berbicara. Coba ini dalam percakapan kamu berikutnya, hanya mendengarkan. Jangan pikirkan apapun yang akan kamu katakan, sementara yang lain sedang berbicara. Lihat orang tersebut terhubung dengan energinya. Jika kamu diganggu, jangan bereaksi dengan marah. Pertahankan ritme. Lanjutkan kalimatmu dengan tenang, seakan-akan kamu tidak dibawa keluar dari keseimbangan. Stabilitas menyalurkan kekuatan. Dan jika kamu melihat seseorang merasa cemas tentang berbicara, beri mereka ruang. Biarkan mereka kosongkan. Nanti, saat waktumu tiba, berbicara dengan jelas tanpa terburu-buru. Kamu akan melihat bagaimana dinamika berubah. Mendengarkan lebih banyak daripada berbicara tidak berarti kamu kurang berarti. Itu berarti kamu telah mencapai level di mana tidak ada yang perlu kamu bicarakan untuk merasa berharga. Itu berarti kamu tahu bahwa kehadiranmu sudah mengatakan banyak hal, bahkan saat kamu tidak mengatakan apa-apa. Ketika kamu memutuskan untuk berbicara, kata-katamu memiliki kekuatan lebih besar, niat lebih berdampak, karena kamu tidak berbicara demi berbicara, tetapi berbicara karena kamu memilih untuk melakukannya, karena ada sesuatu yang benar-benar layak untuk dikatakan. Jadi ingatlah ini, tidak ada yang lebih kuat daripada pikiran yang tenang, telinga yang penuh perhatian, dan lidah yang disiplin. Diamlah ketika kamu seharusnya berbicara, ketika itu perlu, dan melakukannya berdasarkan hati nurani. Jangan memberikan reaksi. Itu penguasaan sejati, karena dia yang menguasai kata-katanya, mendominasi dunianya. Nomor 4. Anggap dirimu serius dan jaga dirimu sendiri. Anggap dirimu serius, karena jika tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Jika kamu tidak menjaga dirimu sendiri, jika kamu tidak menghargai dirimu sendiri, jika kamu tidak menetapkan batasan, tentu saja dunia tidak akan melakukan segalanya. Dimulai dari dirimu. Kamu tidak bisa meminta rasa hormat jika kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Jika kamu memperlakukan dirimu sebagai latar belakang, itu terlihat. Itu terlihat di bagaimana kamu berjalan, bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu melihat ke cermin. Dunia memperlakukanmu seperti itu. Kamu memanjakan dirimu sendiri. Jadi sekarang saatnya untuk melepaskannya. Jika kamu mengabaikan dirimu sendiri, saatnya untuk mengambil tindakan. Kontrol, bukan dari kesombongan, tetapi dari martabat. Mulailah memandang dirimu dengan mata orang lain, bukan seperti seseorang yang sedang mencoba bertahan hidup, tetapi sebagai seseorang yang pantas untuk dihargai. Aku tidak berbicara kepadamu tentang hidup yang baik, juga tidak tentang hal-hal yang dangkal. Aku berbicara kepadamu tentang kebiasaan. Berhenti memberi makan diri sendiri dengan tujuan. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang memberikan kontribusi pada hidupmu, memberimu remah-remah emosi setiap waktu. Pilihlah sesuatu yang membuatmu merasa baik. Kirimkan pesan ke dunia. Aku penting, kesejahteraanku penting, energiku berharga. Dan pesan itu, ketika kamu memegangnya, akan mengubah cara kamu memandang dirimu. Orang lain akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Ada energi yang berbeda pada seseorang yang tidak perlu terlalu banyak bicara. Kehadirannya terasa,
menyampaikan rasa aman tanpa kesombongan, tanpa mencari validasi, karena ia sudah memvalidasi dirinya sendiri. Orang itu sendiri yang menginspirasi rasa hormat, bukan karena ia menuntutnya dengan kata-kata, tetapi karena ia memancarkannya dengan tindakan. Dan semuanya dimulai pada saat kamu memutuskan untuk memprioritaskan dirimu sendiri, bukan karena ego, tetapi karena cinta diri. Renungkan sejenak, apa yang telah kamu biarkan orang lain lakukan padamu? Kerusakan apa yang kamu korbankan? Tolong orang lain. Berapa kali kamu mengabaikan kebutuhanmu sendiri untuk mempertahankan gambaran agar tidak mengganggu rasa hormat? Itu dibangun dari kehidupan sehari-hari. Tidurlah dengan nyenyak sampai kamu belajar untuk mengatakan tidak. Jaga pikiranmu hingga menjauh dari hal-hal yang tidak baik bagimu. Kamu perlu mengubah hidupmu dalam satu hari. Tapi ya, kamu perlu memutuskan bahwa kamu tidak akan lagi terus mengabaikan. Ilmu pengetahuan menegaskan bahwa orang-orang yang melakukan praktik perawatan diri yang menjaga kesehatan harga diri lebih dihormati. Hubungan yang lebih sehat dilihat sebagai pemimpin, sebagai panutan, sebagai orang yang layak untuk menghabiskan waktu bersama. Mengapa? Karena mereka tidak menjadi beban bagi orang lain. Karena dengan menjaga diri mereka sendiri, mereka juga meningkatkan kualitas diri mereka. Dan itu terlihat. Bukan karena apa yang mereka katakan, tetapi untuk apa yang mereka sampaikan. Stoicisme juga memberikan kerangka kerja yang jelas. Aurelius menulis bahwa martabat terdiri dari menghargai jiwamu dan bertindaklah sesuai dengan itu. Sifat rasa hormatnya dimulai dari cara kamu hidup dengan dirimu sendiri. Stoik tidak mengabaikan tubuh dan pikirannya, dan karakternya tidak tahu bahwa semuanya saling terhubung. Menjaga diri sendiri bukanlah suatu tindakan yang dangkal, tetapi adalah kewajiban terhadap diri sendiri, dirimu sendiri, dan dengan dunia. Karena ketika kamu baik-baik saja dengan dirimu, kamu bisa baik-baik saja dengan orang lain. Ketika kamu menganggap dirimu serius, kamu bisa menjalani hidup dengan serius. Lakukan latihan. Pikirkan satu hal yang dapat kamu lakukan hari ini untuk dirimu. Sesuatu yang kecil. Makan sesuatu yang menyehatkan. Jalan-jalan. Tidur tanpa telepon di tangan. Berbicara kepadamu dengan hormat. Ambil 5 menit untuk bernapas. Apapun, tetapi itu adalah tindakan yang disengaja. Perawatan diri, dan lakukan dengan ketegasan. Siapa tahu, kamu sedang membangun sesuatu hubungan yang lebih kuat dengan dirimu sendiri. Karena ketika kamu mengubah cara kamu memperlakukan segala sesuatu di sekitarmu, itu mulai berubah. Itu bukan keegoisan, itu keteraturan. Pertama, kamu, agar kamu bisa memberi nanti dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Semakin kamu menghargai dirimu sendiri, semakin alami hal itu jadinya. Menarik hubungan yang menghormati kamu. Ini bukan tentang menyenangkan orang lain, ini tentang menginspirasi. Dan kamu hanya mencapainya ketika kamu sendiri yang memutuskan bahwa kamu layak mendapatkannya lebih baik. Perhatikan dirimu sendiri dengan baik, bicaralah pada dirimu sendiri dengan baik. Jaga dirimu, karena dalam tindakan sehari-hari yang sederhana itu, kamu sedang membangun rasa hormat yang paling penting dari semuanya, yaitu yang kamu miliki untuk dirimu sendiri. Nomor 5, berjalanlah seolah kamu adalah pemilik ruangan. Berjalanlah seolah kamu adalah pemilik ruangan, bukan karena kamu pikir kamu lebih baik dari orang lain, tetapi karena kamu tahu kamu pantas berada di sana. Kehadiranmu memulai banyak hal sebelum kamu mengatakan sepatah kata pun. Masuklah dengan langkah tegas, kepala tegak, bahu terbuka. Kamu tidak perlu berbicara keras atau menarik perhatian pada dirimu sendiri. Cara kamu bergerak sudah mengatakan semuanya. Apa yang kamu butuhkan? Aku di sini, aku hadir, dan aku punya nilai. Dengan cara ini, kamu memperkenalkan dirimu pada dunia dan memberitahu dunia bagaimana memperlakukanmu. Jika kamu datang meminta izin dengan tubuhmu, itulah yang akan kamu terima. Rasa hormat setengah bersyarat. Jangan berpura-pura. Keamanan kosong adalah untuk mewujudkan kebenaran bahwa kamu masih hidup, bahwa kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, berkontribusi. Kehadiranmu begitu sah seperti orang lain. Ketika kamu mempercayainya, orang lain merasakannya. Karena kepercayaan tidak berteriak, kepercayaan itu dihembuskan, ada di dalam cara kamu berjalan, di bagaimana kamu menempati ruangmu, dalam cara kamu menahan pandangan tanpa menantang, tetapi sedikit menundukkan kepala. Tubuhmu memiliki memori,
Dan setiap kali kamu memutuskan untuk berjalan dengan tekad, kamu memprogram ulang memori tersebut. Ingatlah siapa dirimu. Jangan biarkan keraguan tercermin dari postur tubuhmu. Jangan membungkuk, jangan mundur, jangan minta maaf. Setiap langkah yang kamu ambil, dunia tidak butuh versi kecil dirimu yang berjalan, seolah-olah kamu adalah pemilik ruangan itu. Sebuah tindakan penghormatan tidak hanya terhadap dirimu, tetapi juga terhadap ruang yang kamu huni. Adalah menyadari bahwa kehadiranmu memiliki bobot, bahwa ide-ide kamu penting, bahwa kamu memiliki hak untuk berada di tempat orang lain berada. Mereka tidak akan selalu mengingat apa yang kamu katakan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana kamu membuat mereka merasakan. Dan banyak hal itu berasal dari energi yang kamu gunakan untuk memasuki. Ilmu pengetahuan mendukung studi dalam psikologi perilaku menunjukkan bahwa postur kekuatan memiliki dampak nyata pada bagaimana orang melihatmu, dan yang lebih penting lagi, bagaimana kamu merasakannya dengan dirimu sendiri. Ini bukan hanya sekedar masalah penampilan, tetapi adalah masalah kimia. Mengadopsi postur yang aman, berjalan dengan mantap, dan melihat ke atas, semua ini secara langsung mempengaruhi tingkat stres dalam persepsi diri kamu. Dan dengan cara pikiranmu menafsirkannya, situasi yang bisa diyakinkan oleh tubuhmu, pikiranmu bahwa kamu bisa melakukan ini. Meskipun saya tidak berbicara langsung tentang posisi fisik, ya, itu berbicara tentang membawa martabat sebagai perisai. Epictetus mengatakan bahwa kita harus berjalan seolah-olah selalu ada saksi, bukan karena takut, tetapi untuk integritas. Orang bijak bergerak dengan kesadaran yang bertujuan. Tidak menyeret, tidak bersembunyi, tidak mencari persetujuan. Menampilkan diri kepada dunia dengan dahi yang tinggi, karena dia tahu bahwa nilainya tidak bergantung pada pandangan orang lain. Jadi ketika kamu berjalan seolah-olah kamu adalah pemilik ruangan tersebut, kamu tidak berpura-pura. Kamu bisa mempraktikkan kehormatan hidup dengan kehadiran. Cobalah lain kali kamu memasuki suatu tempat. Bernapaslah dalam-dalam sebelum melewati pintu. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun. Jadilah dirimu sendiri di sana, dengan sengaja meluruskan punggungmu. Berjalanlah perlahan tetapi pasti. Lihatlah lingkungan sekitarmu bukan sebagai seseorang yang mencari persetujuan, tetapi sebagai seseorang yang menghargai ruang. Rasakan kakimu menginjak tanah, rasakan tubuhmu tegak. Itu milikmu. Kehadiran itulah yang orang ingat, seseorang yang tidak menghapus itu, tidak diminimalisir. Itu hanya dengan keamanan yang tenang. Dan semakin banyak kamu mempraktikkan ini, semakin alami hal ini akan menjadi. Ini bukan kesombongan, tetapi hati nurani. Itu adalah rasa hormat diri. Kamu adalah untuk memahami bahwa kamu layak untuk menduduki suatu tempat tanpa harus membenarkan segalanya. Waktu adalah mempercayai nilaimu, bahkan ketika tidak ada orang lain yang bertepuk tangan. Ketika kamu memperlakukan dirimu dengan ketegasan itu, dunia menyadari bahwa kamu tidak perlu meminta rasa hormat. Kamu akan memberinya inspirasi. Jadi, jangan lupakan bahasa tubuh yang diucapkan sebelum kata-katamu. Langkahmu adalah tatapanmu yang tegas, bahwa kehadiranmu mengatakan, "Aku menganggap diriku serius." Dan ketika kamu menganggap dirimu serius, orang lain juga melakukannya. Itulah bedanya antara lulus, menerima, dan meninggalkan jejak. Nomor 6. Jangan pernah biarkan siapapun melihatmu mengemis. Jangan pernah biarkan siapapun melihatmu mengemis. Karena ini adalah permainan bangga. Tapi karena setiap saat kamu memohon, kamu memberikan sebagian dari dirimu yang tidak seharusnya. Menegosiasikan harga dirimu, cinta, rasa hormat, perhatian, aku tidak tahu. Jangan mengemis jika kamu harus meminta kepada mereka. Jika tidak, kamu tidak menerimanya. Kamu membeli dengan harga dari nilai pribadi, dan tidak ada ikatan itu cukup berharga bagimu untuk mengosongkan dirimu sendiri di dalam mencoba mendapatkan remah-remah. Permohonan tidak lahir dari paksaan, ia lahir dari keputusasaan. Itu adalah cerminan jiwa yang telah melupakan kekuatannya sendiri, yang dia yakini bahwa tanpa persetujuan pihak lain, dia tidak memiliki identitas, dan itu tidak benar. Kamu tidak kurang karena seseorang tidak menghargai dirimu. Kamu tidak kehilangan nilai karena orang lain tidak tahu cara melihatnya. Masalahnya bukan karena mereka menolakmu, tetapi karena kamu mulai percaya bahwa penolakan menentukan siapa dirimu. Meskipun itu menyakitkan,
Bahkan jika kamu memiliki hati dan jiwa yang hancur, lelah, jangan berlutut untuk sesuatu yang seharusnya saling menguntungkan. Jika tidak, itu dilahirkan secara bebas dari yang lain. Kamu tidak menginginkan martabatnya. Catat di saat sulit ketika semua yang ada dalam dirimu ingin bersikeras untuk menelepon, menjelaskan, meyakinkan. Tapi kamu memilih diam, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu lebih peduli pada dirimu sendiri. Karena kamu mengerti bahwa jika kamu harus mengemis, tetaplah itu bukan tempatmu. Dan, ya, diam itu menyakitkan, tetapi menyembuhkan. Memohon bisa tampak seperti kelegaan sementara, tetapi kemudian datanglah rasa bersalah, malu, dan kekosongan. Dengan berdiri teguh, kamu meninggalkan dirimu dengan sesuatu agar harga dirimu tidak hancur. Lihatlah sekelilingmu. Kamu mengamati orang-orang yang benar-benar menginspirasi rasa hormat. Mereka bukanlah orang yang berteriak paling keras, atau orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain. Mereka adalah orang-orang yang tahu siapa mereka dan bertindak dari kepastian itu. Ketika seseorang melihatmu mengemis, mereka tidak melihat cintamu, tetapi kebutuhanmu. Ketika kebutuhan itu tidak didukung dengan mencintai diri sendiri, itu menjadi hal yang menjijikkan. Mereka yang tidak memiliki kedewasaan untuk menghargai dirimu sendiri secara setara, jangan menempatkan dirimu pada posisi itu. Jika seseorang tidak tahu berapa nilai dirimu, kehadiranmu layak mendapatkan ketidakhadiranmu. Ilmu pengetahuan membuktikannya. Orang-orang yang percaya diri dengan nilai pribadi mereka, yang menjaga martabatnya, terlihat semakin kuat, semakin menarik, dan semakin dapat diandalkan. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka tidak perlu membuktikan nilai mereka setiap saat. Mereka tidak mengemis, mereka tidak mengejar, mereka tidak diturunkan, dan energi itu dirasakan. Orang-orang akan memperhatikan ketika kamu bersedia kehilangan dirimu sendiri untuk mempertahankan orang lain di dekatmu. Dan ketika mereka melihatmu, mereka kehilangan rasa hormat. Bahkan jika kamu tidak melihatnya, stoisisme segera menjelaskannya. Epictetus mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kamu miliki adalah pikiranmu, kemauanmu, kemampuanmu untuk memutuskan. Jika kamu mengemis, kamu menyerahkannya pada orang lain. Kamu mengatakan bahwa mereka memiliki lebih banyak kekuatan atasmu daripada dirimu sendiri, dan itu bertentangan dengan filsafat Stoik. Orang bijak bisa mencintai, bisa sangat menghargai hubungan, tetapi tidak pernah karena kebutuhan, selalu dari kebebasan. Jika yang lain tetap, itu karena dia mau, bukan karena kamu memintanya. Lakukan latihan. Pikirkan tentang saat-saat ketika kamu bersikeras lebih dari yang seharusnya. Hitunglah berapa kali kamu mengirim pesan yang kamu tahu tidak seharusnya kamu kirim. Bahwa kamu meminta penjelasan dari seseorang yang sudah memilih untuk tidak memberimu apapun. Kamu merendahkan suaramu, keterbatasanmu, harga dirimu sendiri karena tidak ingin kehilangan seseorang. Sekarang lihatlah dirimu hari ini. Kamu masih di sini. Kamu selamat. Kamu belajar. Kemudian, waktu berikutnya, kamu menemukan dirimu di ambang pengemis. Bernapaslah. Ingatlah siapa dirimu, dan ambillah langkah kembali. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun tentang mencintaimu. Kamu tidak harus mengemis perhatian. Kamu tidak perlu memaksakan apa yang seharusnya mengalir. Ketika kamu berdiri di atas harga dirimu, ketika kamu berhenti berlari setelah apa yang tidak ingin kamu capai, kamu mengubah energimu. Dan dari situlah kamu menarik hubungan yang berbeda, lebih nyata, lebih sehat, karena mereka tidak lagi harus diselesaikan. Kamu hanya ingin berbagi. Jangan lupakan ini. Siapapun yang pantas tidak akan membuatmu mengemis. Dan siapapun yang kamu paksakan untuk melakukannya, itu tidak pantas untuk kamu tinggalkan. Nomor 7. Belajar berhenti bicara. Bila perlu. Belajarlah untuk berhenti berbicara bila perlu, karena keheningan berbicara lebih dari 1000 kata-kata yang tidak perlu. Anda mengisi masing-masing ruang dengan penjelasan yang tidak perlu, dengan rincian yang tidak relevan. Semakin banyak Anda berbicara, semakin Anda mengencerkan dampak ide-ide Anda. Ada kekuatan dalam mengetahui kapan harus berhenti. Ada kekuatan dalam mengetahui kapan harus diam. Karena ketika Anda berbicara dengan niat, tanpa basa-basi, setiap kata menjadi berbobot, dan setiap frasa meninggalkan bekas. Ketika Anda berbicara tanpa kendali, kata-kata itu menjadi kebisingan latar belakang.
Banyak orang percaya bahwa banyak bicara adalah sinonim kecerdasan atau keahlian, tetapi pada kenyataannya, mereka yang paling dihormati adalah mereka yang tahu kapan harus berbicara dan kapan tidak. Bukan karena malu, tetapi karena strategi. Bukan karena ketidakamanan, tetapi untuk keamanan. Jika Anda tahu nilai diri Anda dan tahu bahwa apa yang Anda katakan sudah jelas, Anda tidak perlu mengulanginya atau memperindahnya. Anda melepaskannya dan membiarkannya melakukan tugasnya. Belajarlah untuk memberi ruang bagi yang lain untuk memprosesnya. Keheningan adalah salah satu bentuk kepercayaan tertinggi dalam diri Anda. Diam itu baik. Saat Anda berhenti sejenak setelah mengatakan sesuatu yang penting, Anda membiarkan orang lain merasakan beban kata-kata Anda, seperti menjatuhkan batu ke dalam air. Jangan sentuhnya sendirian. Lihatlah bagaimana gelombang itu mengembang. Ini bukan kepasifan, ini adalah kehadiran. Ini adalah mengetahui bahwa Anda tidak perlu memaksakan apapun untuk mewujudkannya. Memahami orang-orang yang selalu mencari untuk berbicara lebih banyak, menjelaskan lebih banyak, dan membenarkan lebih banyak, seringkali mereka melakukannya karena takut tidak cukup. Tetapi Anda tidak di sini untuk meyakinkan siapapun bahwa Anda ada. Ekspresikan diri Anda dengan jujur. Jika Anda menyadari bahwa orang-orang tidak peduli ketika Anda berbicara, mungkin bukan apa yang Anda katakan, tetapi seberapa banyak Anda mengatakannya. Perhatian memiliki batas, dan rasa hormat juga. Ketika Anda berbicara dengan tepat, tanpa basa-basi yang tidak perlu, apa yang Anda katakan masuk lebih dalam. Jelas bahwa Anda memiliki kejelasan, bahwa Anda tidak berimprovisasi karena kecemasan. Orang-orang menghormati siapa yang mereka ajak bicara, ketegasan tetapi juga dengan singkat. Bukan dengan kelangkaan, tetapi dengan fokus, karena ada keamanan bagi mereka yang tidak merasa perlu mengisi setiap detik dengan percakapan. Psikologi komunikasi didukung oleh orang yang tahu bagaimana berbicara dengan tenang. Apa yang mereka lakukan? Jeda yang menyisakan ruang dilihat sebagai lebih dapat diandalkan, lebih bijaksana, lebih serius. Bukan karena mereka berkata lebih sedikit, tetapi karena mereka berkata apa yang diperlukan. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa mereka yang mengambil istirahat strategis saat berbicara mencapai perhatian yang lebih besar, dampak yang lebih besar, dan lebih dihormati. Karena ketika Anda berbicara lebih sedikit, orang-orang lebih banyak mendengar, dan apa yang mereka dengarkan. Stoicisme juga mengingatkan kita. Ini mengajarkan bahwa orang bijak mengatakan apa yang tidak seharusnya dikatakan. Mereka tidak berbicara untuk mengisi kekosongan. Mereka berbicara ketika itu berguna, ketika itu diperlukan, ketika ada kebajikan di dalamnya. Apa yang akan mereka katakan, dan kemudian mereka diam, karena tidak perlu validasi, karena tidak berusaha menyenangkan, karena mereka tahu bahwa terkadang respons terbaik adalah kehadiran. Keheningan yang terbawa dengan baik bisa lebih fasih daripada pidato apapun. Terapkan hal ini pada saat Anda berikutnya dalam percakapan penting. Jangan terburu-buru dan katakan apa yang ingin Anda katakan dengan kejelasan, lalu amati. Dengarkan. Jangan berlari untuk mengisi kesunyian. Biarkan yang lain menjawab dalam lingkungan tenang, dan Anda akan melihat bagaimana kehadiran Anda menjadi lebih kuat. Bagaimana kata-kata Anda terukir, bagaimana orang lain mengingat Anda. Mereka melihat Anda berbeda karena Anda tidak ada di sana bereaksi karena kebutuhan, tetapi bertindak dari tujuan. Bukan tentang berbicara sedikit, tetapi tentang berbicara dengan niat, menggunakan kata-kata sebagai alat, bukan sebagai pelarian. Diam juga merupakan bagian dari pesan, karena ketika Anda menangani kesunyian, Anda mengatur ritme. Dan ketika Anda mengatur ritme, Anda menguasai percakapan. Belajarlah untuk berhenti pada saat yang tepat. Belajarlah untuk percaya pada apa yang sudah Anda katakan. Dan belajarlah bahwa tidak semuanya harus dikatakan. Karena terkadang kekuatan yang sebenarnya ada pada jumlah yang Anda putuskan untuk dirahasiakan. Nomor 8. Tetap tidak reaktif dalam situasi apapun. Tetap tidak reaktif dalam situasi tekanan tinggi. Kekuatan yang sebenarnya bukanlah berteriak lebih keras, bukan dalam merespons segera, maupun dalam menunjukkan bahwa Anda memiliki kata terakhir. Kekuatan sejati ada dalam pengendalian diri, dalam jeda sadar yang Anda berikan kepada diri sendiri ketika segala sesuatu di lingkungan Anda
ingin mendorong Anda untuk kehilangan pikiran Anda. Jeda adalah emas. Itu adalah perbedaan antara bereaksi seperti semua orang atau merespons seperti seseorang yang diketahui mampu mengendalikan dan tidak menyerahkan kedamaian batinnya kepada siapapun. Provokasi ada dalam kendali. Itu tidak berarti Anda tidak merasakannya. Itu berarti Anda memutuskan apa yang harus dilakukan dengan apa yang Anda rasakan. Anda mungkin terbakar di dalam, tetapi Anda memilih untuk bernapas. Anda bisa diserang, tetapi Anda memilih untuk tidak membalas. Anda mungkin dikelilingi oleh ketegangan, tetapi Anda memilih untuk menjadi pusat keseimbangan. Dan itu bukan kepasifan, itu adalah kekuatan emosional, yaitu rasa hormat terhadap diri Anda. Karena siapapun yang kehilangan kendali kehilangan kekuasaan, dan siapapun yang memeliharanya, menyebarkannya tanpa memilikinya. Tidak mengatakan apapun saat Anda bereaksi secara impulsif, mengirim pesan yang sangat jelas ke dunia. Tidak ada seorang pun di luar diri saya yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan keadaan internal saya. Dan percayalah, orang-orang memperhatikan Anda. Ketika mereka melihat Anda tidak marah di depan kritik orang lain, bahwa Anda tidak membela diri dengan cara yang impulsif, agar tidak mudah terprovokasi, orang-orang akan menghormati Anda. Bukan karena Anda dingin, tetapi karena Anda tegas. Karena Anda tidak bermain dalam permainan emosional yang sama seperti yang lain. Karena Anda mampu melihat melampaui saat ini dan bertindak dari tujuan, bukan dari emosi. Orang-orang terbiasa dengan fakta bahwa ketika Anda menekan, yang lain bereaksi, tetapi Anda tidak. Anda memilih untuk bernapas sebelum berbicara. Anda memilih untuk tetap diam sebelum Anda meledak. Anda memilih untuk mengerti sebelum menjawab. Dan bukan karena kelemahan, melainkan karena Anda tahu bahwa setiap kata, setiap gerakan, setiap reaksi adalah investasi. Dan Anda tidak bersedia untuk menginvestasikan energi Anda pada hal-hal yang tidak berharga. Sungguh disayangkan bahwa begitulah cara rasa hormat dibangun. Stabilitas dengan kesederhanaan, dengan ilmu pengendalian diri. Orang yang tahu cara untuk tetap tenang dalam situasi yang menegangkan, terlihat lebih dapat diandalkan, lebih mampu, lebih terhormat, karena mereka tidak bertindak berdasarkan dorongan, tetapi dari kejelasan. Perilaku tidak reaktif adalah strategis, dan itu menciptakan suasana energi yang berbeda di sekitarnya. Keamanan yang dapat dirasakan orang lain bahkan tanpa mengetahui alasannya. Hasil dari bekerja di satu tempat, bahkan jika dia sudah berlatih untuk tidak jatuh, adalah ketabahan. Marcus Aurelius mengangkat kebajikan dan menulis, "Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu." Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang ketahanan. Orang yang tabah bahkan dalam badai, menjaga kemudi tetap kokoh, tidak mengizinkan emosi saat ini mengalihkan mereka dari hakikatnya. Karena mereka mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang eksternal berhak memiliki otoritas lebih atas jiwa mereka daripada diri mereka sendiri. Jangan merendahkan diri Anda ke tingkat keadaan. Pusat ada di dalam, bukan di luar. Lakukan percobaan lain kali Anda didorong. Tolak balik saat Anda diprovokasi. Lihat, bernapas, ambil langkah mental kembali sebelum bertindak. Dan dari situ, tenanglah. Pilih jawaban Anda. Mungkin Anda bilang sesuatu, mungkin tidak. Mungkin Anda tinggal di tempat, mungkin Anda pergi. Tetapi biarkan itu menjadi keputusan Anda, bukan reaksi otomatis. Dan Anda akan melihat bagaimana lingkungan berubah saat orang-orang mulai melihat Anda berbeda dari diri Anda sendiri. Dampak energi tanpa perlu memaksakan diri. Itu adalah kehadiran nyata. Bukan dari orang yang berteriak, tetapi dari orang yang mengendalikan api batinnya. Bukan dari orang yang bereaksi, tetapi dari orang yang memilih. Karena setiap kali Anda memilih untuk tidak bereaksi, Anda memilih kekuatan Anda. Anda mengutamakan kedamaian Anda. Anda menjelaskan bahwa Anda tidak dalam belas kasihan. Tidak ada seorang pun yang memainkan permainan impulsifnya. Anda memainkan permainan Anda. Pengendalian diri, rasa hormat terhadap kecerdasan emosional. Dan dari sanalah hidup lebih menghargai Anda daripada orang lain. Mereka lebih menghormati Anda karena Anda menghormati diri Anda sendiri. Nomor 9. Penggunaan humor untuk melucuti lawan Anda. Penggunaan humor untuk melucuti senjata lawan Anda adalah seni.
Ini bukan tentang bertindak seperti badut atau menghindari konflik dengan tawa kosong. Ini tentang kecerdasan emosional untuk mengubah situasi tegang menjadi peluang untuk menunjukkan kontrol, kecerdikan, dan kepercayaan diri. Ketika seseorang mengomentari Anda dengan tujuan menyakiti atau merugikan Anda, terlihat seburuk mungkin bereaksi dengan marah atau menutup diri. Tetapi jika pada saat itu Anda memberikan jawaban dengan humor, sesuatu berubah. Bukan hanya melucuti senjata lawan, tetapi juga mengambil kendali situasi tanpa perlu meningkatkannya. Saya tahu kapan mereka menyerang Anda. Naluri memberitahu Anda untuk membela diri dengan intensitas yang sama. Tetapi jika Anda mampu mengambil energi itu dan mengubahnya menjadi lelucon, ironi, atau komentar cepat yang membuat orang lain tertawa tanpa menempatkan diri Anda dalam posisi tunduk atau pasif, maka Anda sudah menang. Bukan karena tepuk tangan, tetapi karena Anda menunjukkan bahwa Anda tidak bergantung pada konflik untuk memvalidasi diri Anda. Anda menunjukkan kepada diri Anda bahwa Anda tidak menganggap diri Anda cukup serius sehingga lelucon menghancurkan Anda. Bayangkan ini, seseorang mengolok-olok Anda atau melemparkan sesuatu kepada Anda. Jangan langsung membela diri atau menganggapnya sebagai lelucon. Tunggu hingga Anda menjadi defensif. Tetapi Anda tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah memperhatikan. Saya sudah berlatih ini di depan cermin sebelumnya." Ketika Anda tertawa terlebih dahulu, Anda menghilangkan kekuatan dari serangan itu. Menertawakan diri sendiri akan melucuti senjatanya. Dan jika Anda juga meminta orang lain melakukan hal yang sama, keseimbangan emosional mengubah Anda. Anda tetap sebagai seseorang yang menguasai situasi, seperti seseorang yang baru saja mencoba memprovokasi dan gagal. Psikologi mendukung bahwa humor yang merujuk pada diri sendiri memungkinkan Anda bercanda tentang diri Anda sendiri dengan elegan dan tanpa kehilangan rasa hormat. Orang yang tahu menimbulkan simpati, menertawakan diri mereka sendiri, dianggap lebih aman, lebih dekat, lebih autentik. Ketika Anda mengonversi tawa menjadi tawa terbahak-bahak, Anda mengurangi ketegangan. Humor umum bertindak sebagai jembatan, tidak seperti tembok, dan itu memberi Anda kekuatan yang tidak merendahkan tetapi bebas. Tetapi hati-hati, jangan sampai mengejek orang lain. Ini tidak menanggapi dengan agresi yang terselubung. Bercanda adalah mengubah serangan menjadi sesuatu yang ringan. Ini adalah mengambil sesuatu yang bisa saja menjadi luka dan mengubahnya menjadi tawa. Itu seperti menggunakan kekuatan orang lain, seperti dalam judo. Saat momentum mereka tidak seimbang, Anda hanya memberikan sedikit perubahan pada kata-kata Anda, dan sisanya jatuh sendiri. Jangan turunkan diri Anda ke level menghina. Anda bangkit di atasnya. Ini adalah stoicisme dengan senyuman. Epictetus tidak menyadari hal ini. Dia berkata, tanda orang bijak tidak menyia-nyiakan dirinya. Kaum Stoa sendiri menganggapnya terlalu serius, memahami bahwa ego itu rapuh ketika terlalu membesar. Tetapi ketika Anda tahu cara tertawa, Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki ego hanya untuk maju, bukan untuk mengeksploitasi. Stoik tidak mengizinkan ejekan terjadi. Mereka mengubah pengamatan menjadi pemahaman. Dan jika Anda bisa menjawab dengan tenang atau bahkan dengan humor, lakukanlah. Dia melakukan itu karena nilainya tidak tergantung pada apa yang dikatakan orang lain, tetapi pada apa yang dia tahu. Cobalah lain kali seseorang mengatakan sesuatu kepada Anda dengan nada ganda. Jangan menjadi defensif, jangan lari untuk membela diri seolah-olah Anda berada di bawah serangan. Ambil setengah detik, tersenyum, dan merespons dengan sesuatu yang tidak terduga. Sesuatu yang menunjukkan bahwa hal itu tidak mempengaruhi Anda sama sekali. Anda dapat bermain dengan contoh yang Anda miliki. Itulah sebabnya saya dibayar untuk menjadi diri saya sendiri, bukan untuk menjadi sempurna. Lanjutkan dengan hal Anda. Anda akan terkejut betapa mengubah lingkungan seperti yang dilihat orang lain dengan rasa hormat, bahkan kekaguman, karena Anda menunjukkan kontrol tanpa kekerasan dan ketegasan tanpa kekakuan. Pada akhirnya, orang yang mendominasi humor mendominasi ketegangan, dan bukan dari ego. Mereka melakukannya dari kecerdasan, dari ketenangan. Mereka tahu bahwa sebuah lelucon tidak akan mendefinisikan mereka dari sudut pandang orang lain. Kepercayaan seseorang yang tidak perlu membuktikannya tidak ada.
karena mereka sudah berdamai dengan diri mereka sendiri. Jadi, ya, tertawalah ketika perlu, tidak bersembunyi, tetapi bersinar tanpa bertarung. Karena di dunia yang meledak, untuk semua orang yang tahu cara tertawa, mereka menang tanpa pertarungan. Nomor 10. Jangan ambil tanggung jawab tentang apa yang orang lain rasakan atau pikirkan. Anda bertanggung jawab atas apa yang mereka rasakan atau pikirkan. Itu bukan beban Anda, itu bukan tugas Anda, dan itu pun bukan jalan Anda. Orang adalah pemilik dunia internalnya, dan jika Anda menghabiskan hidup Anda mencoba untuk mengendalikan bagaimana masing-masing perasaan terhadap Anda akan benar-benar tersesat. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak akan pernah dapat menjamin bahwa orang lain baik-baik saja dengan Anda. Karena apa yang mereka pikirkan atau rasakan tidak selalu ada hubungannya dengan Anda. Kadang-kadang itu ada hubungannya dengan luka mereka, harapan, kekosongan mereka. Menjadi empati tidak berarti menyerap beban orang lain. Itu berarti membawa apa yang tidak Anda miliki. Anda bisa berada di sana. Anda bisa mendengarkan. Anda bisa mendukung. Tetapi ada garis yang tidak boleh Anda lewati. Ubah hidup Anda menjadi medan perang emosional yang bahkan bukan milik Anda. Menjadi penyelamat untuk semua orang. Karena saat Anda mencoba menyelamatkan dunia, Anda meninggalkan diri sendiri di belakang, dan sama sekali tidak ada seorang pun yang pantas untuk Anda. Anda hancur sehingga mereka merasa ada orang yang membuat Anda merasa utuh, merasa bersalah karena tidak mengatasi emosinya. Mereka melemparkan kalimat-kalimat kepada Anda. Bagaimana kamu membuatku merasa? Atau, jika kamu berubah, aku akan lebih baik. Tetapi kenyataannya adalah, itu manipulasi yang disamarkan sebagai kebutuhan. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan emosi Anda jika Anda tidak mengizinkannya. Dan Anda juga tidak punya kewajiban untuk mendukung secara emosional kepada mereka yang menolak untuk mengambil alih kendali diri mereka sendiri. Bukan ketangguhan. Ini adalah cinta diri. Ini adalah kejelasan. Ini adalah mengetahui bahwa membantu bukan berarti meniadakan diri Anda. Jika setiap kali seseorang menjadi marah, Anda mengubah perilaku penghindaran konflik Anda memberikan kedamaian Anda. Jika setiap kali Anda merasa buruk, Anda merasakannya dan harus memperbaikinya, Anda kehilangan pusat Anda, dan hidup seperti ini membuat Anda lelah. Itu melelahkan. Itu membuat Anda merasa kecil, karena Anda tidak pernah bisa melakukan segala sesuatu dengan baik untuk semua orang. Seseorang akan selalu melakukan kesalahan. Seseorang akan selalu merasa tidak puas. Dan jika Anda mengukur nilai Anda berdasarkan apa yang orang lain rasakan terhadap Anda berada di penjara tak terlihat. Psikologi menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki otonomi emosional, yang memahami di mana emosi mereka berakhir dan di mana orang lain mulai, adalah yang membangun hubungan yang lebih sehat. Mereka adalah yang menerima lebih banyak rasa hormat, karena mereka tidak kabur untuk menyenangkan, karena mereka tidak tersedia secara emosional untuk siapapun sepanjang waktu tanpa batas. Mereka punya batasan, mereka punya kejelasan, dan itulah yang membuat mereka kuat, stabil, dan dihormati. Stoicisme memiliki visi yang sangat jelas mengenai hal ini. Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada yang bertanggung jawab atas persepsi orang lain. Itu hanya milik kita sendiri, tindakan, dan penilaian. Jika Anda hidup mencoba menyesuaikan perilaku Anda dengan mengendalikan persepsi orang lain, Anda bertindak karena takut, bukan karena kebajikan. Dia bertindak dengan integritas dan membiarkan orang lain berpikir apa yang mereka inginkan, karena dia tahu bahwa penilaian orang lain tidak mempengaruhi dirinya. Dan karena dia tidak mengorbankan ketenangannya untuk mencoba mengendalikan apa yang tidak ada di tangan Anda. Berhentilah sejenak dan pikirkan berapa kali Anda merasa bersalah untuk sesuatu yang orang lain putuskan untuk dirasakan. Berapa kali Anda bertanya pada diri sendiri, penjelasan internal untuk emosi yang bahkan bukan milik Anda. Sekarang lupakan saja. Anda tidak bertanggung jawab atas kekacauan emosional orang lain. Anda bukan terapis bagi orang lain. Dunia Anda bukan penyangga rasa sakit. Anda bisa hadir, tetapi dari luar pusat Anda. Mungkin penuh kasih sayang tetapi tanpa melupakan diri Anda sendiri.
Anda bisa mencintai, tetapi tanpa membiarkan cinta menjadi pengorbanan. Mulailah menetapkan batasan. Ketika seseorang memproyeksikan rasa frustrasinya kepada Anda, tarik napas dalam-dalam. Jangan membela diri, jangan menjelaskan semuanya. Katakan saja, itu milikmu, bukan milikku, dan lanjutkan harimu. Bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda belajar untuk menjaga kedamaian Anda. Karena Anda mengerti bahwa kesejahteraan Anda tidak bisa bergantung pada pasang surut emosional orang lain. Dan di sanalah titik keseimbangan. Sesuatu yang hebat terjadi. Anda membebaskan diri, Anda menghargai diri Anda bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Anda dan hanya Anda. Dan dari tempat itu, dunia mulai memperlakukan Anda secara berbeda. Nomor 11. Jaga prestasi Anda, tetap diam. Simpanlah pencapaian Anda dalam diam. Bukan karena mereka tidak berharga, tetapi karena Anda tidak membutuhkannya untuk diumumkan. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu diperlihatkan, segala sesuatu diceritakan, segala sesuatu dibagi. Tetapi rasa hormat yang sebenarnya tidak menang dengan berbicara, tetapi menang dengan melakukan. Terus-menerus mengatakan, apa yang telah dicapai adalah mencari validasi. Orang yang bertindak diam-diam dan membiarkan hasilnya berbicara sendiri membangun reputasi yang solid tanpa perlu tepuk tangan. Ketika Anda terlalu banyak bicara tentang apa yang Anda miliki, tak terhindarkan, dua hal akan muncul. Kecurigaan pada mereka yang ragu dan rasa iri pada mereka yang belum berprestasi. Tidak ada apa-apa. Ketika Anda tetap fokus tanpa membanggakan, tanpa perlu pengenalan, sesuatu dalam diri Anda menguat. Karena Anda belajar menikmatinya. Anda belajar dari proses, bukan dari persetujuan. Bekerja dengan energi ke dalam, bukan keluar. Dan ketika saatnya tiba, ketika buahnya muncul, hasilnya sangat jelas sehingga tidak ada yang bisa diabaikan. Maka hormati. Ia datang sendiri, senyap, tegas, dan nyata. Mereka yang terlalu membanggakan prestasinya menunjukkan kekurangan. Karena siapapun yang kenyang di dalam diri mereka tidak perlu berteriak. Anda punya kedamaian, memiliki fokus, dan terutama memiliki kepastian bahwa nilainya tidak terletak pada apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, tetapi pada apa yang Anda bangun setiap hari. Berbicara kurang tentang kemenangan Anda tidak berarti bersembunyi. Itu berarti Anda tahu bahwa kekuatan sebenarnya terletak pada dampaknya, bukan pada pengumuman. Bahwa pekerjaan Anda berbicara untuk Anda, agar orang-orang melihatnya, merasakannya, dan menghormatinya, tanpa Anda harus menjelaskannya. Semua hal yang tidak perlu Anda publikasikan. Jangan menghitung setiap kemenangan atau mencari persetujuan dengan setiap langkah. Karena sementara yang lain sibuk menunjukkan dunia apa yang mereka lakukan, Anda sibuk melakukannya. Dan perbedaannya terlihat jelas. Catatan dalam konsistensi dicatat dalam hasilnya. Terlihat dari cara mereka melihat Anda ketika mereka menemukan apa yang telah Anda capai tanpa Anda mengatakannya sebelumnya. Momen itu sangat kuat, karena mereka mengerti bahwa Anda tidak bermain, bahwa Anda tidak butuh hiasan, agar kesunyian Anda tidak terjadi. Kepasifan adalah sebuah strategi dalam sains. Dia juga mendukungnya dalam penelitian tentang persepsi sosial dan kepemimpinan. Telah terbukti bahwa orang yang menanganinya dengan kerendahan hati yang tidak berlebihan, yang tidak terus-menerus mencari validasi eksternal, menghasilkan lebih banyak rasa hormat karena mereka dianggap autentik. Orang-orang yang fokus tidak membutuhkan melebih-lebihkan atau meyakinkan siapapun. Kerendahan hati bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Dikelola dengan baik adalah kepercayaan. Dan di dunia yang bising, siapa yang bekerja dalam diam menjadi magnet. Stoicisme telah mengajarkannya selama berabad-abad. Seneca mengatakan bahwa kebajikan harus mencari tepuk tangan untuk perbuatannya, bukan untuk perbuatannya. Kata-kata orang Stoik tidak hidup untuk mengagumi. Kehidupan yang utuh tidak bergantung pada pandangan orang lain. Kepuasan tidak ada di pengakuan publik, tetapi dalam keunggulan pribadi. Anda tidak perlu memberitahunya ke dunia tempat Anda tumbuh. Lakukanlah dalam diam dan biarkan waktu berbicara untuk Anda. Latih ini lain kali Anda mendapatkan sesuatu yang penting. Tetaplah diam, nikmatilah dengan diri Anda sendiri. Perhatikan bagaimana rasanya mencapai sesuatu dan tidak membagikannya segera. Simpan momen itu sebagai harta pribadi dan teruslah berlanjut,
terus bekerja, terus membangun, teruslah bergerak maju. Ketika saatnya tiba, hasilnya akan berbicara lebih keras daripada pidato apapun. Dan ketika seseorang bertanya bagaimana Anda melakukannya, tersenyumlah saja. Karena kepuasan yang asli tidak terletak pada menceritakannya, tetapi pada mengetahui bahwa Anda melakukannya tanpa harus berteriak. Semakin banyak Anda berbicara, semakin banyak Anda terekspos. Semakin banyak Anda menahan diri, semakin banyak kekuatan yang Anda kumpulkan. Semakin banyak yang tidak Anda butuhkan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Jika Anda berkomitmen pada jalan Anda, dengan visi Anda, dengan prinsip Anda setiap hari, Anda menabur sesuatu yang cepat atau lambat akan menghasilkan buah. Dan ketika itu terjadi, akan terlihat jelas. Bukan karena Anda mengumumkannya, tetapi karena Anda membangun dalam keheningan dan tanpa suara. Tanpa perlu persetujuan, rasa hormat yang paling tulus adalah rasa hormat yang terjadi ketika apa yang Anda lakukan berbicara lebih banyak daripada kata-kata Anda. Nomor 12. Jangan bersikap baik terlalu sering. Jangan selalu bersikap baik. Ketika Anda bersikap baik bukan karena keinginan, tetapi karena takut, Anda berkhianat. Bersikap baik bukanlah masalah. Masalahnya adalah ketika Anda menggunakan kebaikan sebagai topeng saat Anda sebenarnya tidak ingin melakukannya. Menyerah karena rutinitas. Ketika Anda menjadi orang baik yang semua orang cari karena mereka tahu Anda tidak akan pernah menolak. Ketika Anda tidak memiliki batas, saat itulah mereka berhenti menghormati Anda. Karena siapa yang selalu ada, yang selalu tersenyum meskipun tidak ingin, yang tidak pernah mengatakan tidak, berakhir menjadi tidak terlihat, berguna, tetapi tidak dihargai. Anda tidak datang ke kehidupan ini untuk menyenangkan semua orang. Anda tidak ada di sini untuk itu. Mereka memuji Anda karena kepatuhan Anda. Kebaikan sejati lahir dari rasa hormat, dari kebutuhan. Dan itu berarti bahwa kadang-kadang Anda akan mengatakan tidak. Kadang-kadang Anda akan mengecewakan seseorang, dan itu tidak apa-apa. Karena setiap kali Anda memprioritaskan diri sendiri, Anda menegaskan kembali diri Anda. Setiap kali Anda memilih untuk bersikap tegas, meskipun tampaknya kasar, Anda mengirimkan pesan yang jelas. Saya menghargai diri saya sendiri, dan saya berharap demikian. Ini bukan tentang bersikap kasar. Ini tentang menjadi nyata. Orang-orang yang berbicara dengan tenang tetapi tegas, itu menghasilkan lebih banyak rasa hormat daripada yang hidup dengan mengatakan ya untuk segalanya. Ada kekuatan dalam ketegasan, martabat dalam tidak menyerah setiap saat. Bersikap baik bukan berarti lemah, tetapi kemampuan Anda lahir dari rasa takut. Cepat atau lambat, itu berubah menjadi kebencian. Anda mulai menyadari bahwa Anda memberi lebih dari yang Anda terima. Anda menerima bahwa Anda bertahan lebih dari yang Anda tanggung. Anda harus tahu bahwa Anda lelah tersenyum ketika di dalam diri Anda lelah, dan segalanya itu agar tidak mengganggu orang lain, sementara Anda terganggu. Psikologi sosial mengonfirmasi bahwa orang-orang yang menetapkan batasan yang jelas, yang melindungi waktu, ide-ide, dan emosi mereka, dianggap lebih kuat, lebih stabil, dan lebih terhormat. Karena mereka tidak membiarkan diri mereka dibentuk oleh tekanan sosial. Mereka tidak mencari persetujuan terus-menerus. Mereka tahu bahwa menyenangkan semua orang tidak mungkin dan mereka dilepaskan. Dan dalam hal itu, kebebasan menunjukkan kekuatannya. Siapa yang tidak perlu menyenangkan lebih bersinar? Karena setiap penolakan yang Anda berikan adalah persetujuan untuk penolakan Anda sendiri. Stoicisme juga berbicara tentang kesejahteraan. Dia menulis bahwa kita tidak boleh hidup untuk menyenangkan semua orang. Karena itu berarti meninggalkan hidup sesuai akal budi. Orang bijak tidak mencari dengan senang hati. Mereka berusaha bertindak dengan kebajikan. Kebajikan terkadang dilihat sebagai keteguhan, tetapi integritas adalah koherensi. Stoik tidak takut untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan. Rasa hormat tidak takut menolak apa yang sedang terjadi, melawan kedamaian mereka. Karena mereka tahu bahwa setiap konsesi yang tidak perlu melemahkan jiwa mereka. Dan bahwa bersikap tegas juga merupakan suatu bentuk mencintai diri sendiri. Lakukan latihan berpikir dalam situasi di mana Anda selalu menyerah. Orang yang tidak pernah Anda tahu bagaimana cara mengatakannya. Bukan komitmen yang selalu Anda terima, bahkan jika Anda tidak menginginkannya.
Kali ini, ubahlah, katakan tidak. Lakukan dengan hormat, tanpa menjelaskan terlalu banyak. Cukup katakan, tidak kali ini. Saya tidak bisa, atau saya tidak nyaman dengan hal itu. Tidak perlu agresif, cukup jelas. Amati apa yang terjadi. Mungkin mereka melihat Anda berbeda. Mungkin mereka akan terkejut. Mungkin mereka akan mempertanyakan Anda. Tetapi mungkin juga mereka mulai lebih menghormati Anda. Karena siapa yang tidak menetapkan batasan tidak dihargai. Dan siapa yang tidak dihargai akhirnya digunakan. Anda tidak di sini untuk itu. Anda di sini untuk hidup dari pusat Anda, dari kebenaran Anda, dari kekuatan Anda. Apa maksud dari pernyataan ini? Ya dan tidak. Bersikap baik kepada semua orang setiap saat adalah bentuk halus dari sabotase diri. Cara untuk mematikan keaslian Anda agar orang lain tidak kesal. Tetapi bagaimana dengan Anda? Anda tidak keberatan mengkhianati diri sendiri agar bisa diterima. Rasa hormat yang sejati lahir ketika orang-orang melihat bahwa Anda tidak perlu diterima oleh semua orang. Bahwa nilai Anda tidak bernegosiasi. Bahwa Anda bisa bersikap baik, tetapi juga tegas. Bahwa Anda bisa memberi, tetapi Anda juga tahu bagaimana cara menghentikannya. Bersedia menjadi diri Anda sendiri, bahkan jika itu berarti mengecewakan orang lain. Karena Anda lebih suka menjadi nyata daripada menjadi versi diri Anda yang sudah dijinakkan. Ketika Anda memahami hal ini, Anda berhenti bersikap baik seperti biasa, dan mulai menjadi seseorang yang tidak mungkin diabaikan. Nomor 13. Bagikan kekurangan Anda tanpa rasa malu. Bagikan kekurangan Anda tanpa rasa malu. Jangan menyembunyikannya, jangan mengarangnya, jangan menutupinya. Hindari mereka, karena ketika Anda menerimanya, ketika Anda mengenalinya, kekuatan terjadi. Anda berhenti menjadi fasad dan menjadi orang yang nyata. Dunia tidak terhubung dengan kesempurnaan. Dunia terhubung dengan keaslian. Dan ada perbedaan besar antara berpura-pura aman dan benar-benar memilikinya. Keamanan sejati lahir ketika Anda bisa menatap kekurangan Anda di mata dan katakan, "Ya, ini aku juga, dan tidak apa-apa." Anda tidak harus berpura-pura semuanya ada di bawah kontrol. Anda tidak perlu berpura-pura tidak melakukannya. Anda membuat kesalahan, dan itu tidak diragukan lagi. Anda tidak gagal, karena pada kenyataannya, posisi itu hanya membuat Anda berjauhan, membuat Anda tak terjangkau, kedinginan buatan. Tetapi ketika Anda berani dengan tenang mengatakan, "Saya tidak pandai dalam hal ini. Di sini saya salah," bukan hanya Anda menunjukkan keberanian, tetapi Anda menghasilkan sesuatu yang langka, kepercayaan diri. Karena mereka yang tidak bersembunyi, mereka tidak memanipulasi. Dan mereka yang tidak memanipulasi lebih dihormati. Dengan cara itu, Anda berhasil. Jika Anda berbicara tentang kekurangan Anda dengan seseorang, tersenyum, bahkan dengan humor, itu bukan kelemahan. Itu adalah kecerdasan emosional. Itu memberitahu orang lain, "Saya tidak perlu bersembunyi agar Anda menerimaku, karena saya sudah menerima diriku sendiri. Saya lebih dulu." Meskipun mungkin tampak sederhana, ini adalah sebuah revolusi di dunia yang penuh dengan penampakan. Dia yang tampak seperti manusia. Dia yang menertawakan kesalahannya adalah orang yang menonjol sebelum orang lain melakukannya. Nonaktifkan penghakiman, dan dia yang tidak meminta maaf atas ketidaksempurnaan memproyeksikan sebuah kekuatan. Fenomena ini tidak memerlukan penjelasan. Ada namanya, yaitu efek pratfall. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang membuat kesalahan kecil dan secara terbuka mengakui bahwa mereka menghasilkan lebih banyak simpati dan rasa hormat. Karena mereka tidak lagi bertemu satu sama lain dengan penampakan figur-figur yang jauh. Orang-orang dekat menjadi mudah diakses, nyata, bisa dimengerti. Seperti Anda akan menunjukkan ketidaksempurnaan Anda, izin bagi orang lain untuk tidak sempurna juga, dan itu membangun koneksi. Hal ini tidak dicapai dengan citra yang sempurna. Tetapi untuk itu, Anda perlu melepaskan rasa malu, suara hati yang memberitahu Anda bahwa jika Anda menunjukkan kerentanan, mereka akan menolak Anda. Anda tidak perlu mengendalikan persepsi orang lain. Kebenarannya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang menghormati mereka, yang hidup bersembunyi di balik topeng. Rasa hormat lahir ketika seseorang bisa melihat diri Anda lengkap dengan keutamaan dan kebaikan Anda, cacat, dan melihat bahwa Anda tidak mencoba terkesan,
tetapi untuk berbagi dan menjadi. Stoicisme memahami hal ini berabad-abad yang lalu. Marcus Aurelius, Kaisar Roma, dan salah satu tokoh Stoa yang paling hebat, menulis dalam meditasi bahwa tidak perlu takut menunjukkan kesalahan Anda karena Anda mengenalinya. Itu adalah langkah pertama untuk memperbaikinya. Orang bijak tidak malu dengan bayangannya. Mereka menerangi karya tersebut, mengamatinya dengan ketenangan tanpa drama. Karena mereka tahu bahwa menyembunyikan kekurangan tidak membuatnya menghilang, itu hanya menguburnya. Dan orang yang stoik tidak ingin menguburnya hidup-hidup, terlihat kuat. Berusaha untuk menjadi kuat, dan menjadi kuat adalah menerima tanpa kesombongan, tanpa rasa bersalah, dan tanpa takut. Lakukan latihan berpikir pada sesuatu yang selalu Anda coba sembunyikan. Ketidaksempurnaan dan kelemahan adalah sifat Anda yang tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan seharusnya Anda menjadi. Kali ini, alih-alih menutupinya, ceritakan dengan ringan. Santai saja. Katakan seperti seseorang yang berbagi anekdot, bukan seperti seseorang yang mengaku. Saya buruk dalam mengingat nama, tetapi saya berusaha keras. Terkadang saya menciptakan nama panggilan sampai saya ingat. Perhatikan reaksi. Hampir selalu jawabannya adalah senyum, pengakuan serupa, koneksi. Dan seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa Anda semakin jarang bersembunyi, bahwa berbicara tentang kekurangan Anda tidaklah melemahkan, tetapi membebaskan Anda. Bahwa orang-orang tidak menghormati Anda kurang, tetapi menghormati Anda lebih, karena Anda menunjukkan sesuatu yang banyak orang tidak berani tunjukkan. Anda menerima diri Anda sama seperti Anda. Dan saat Anda melakukannya, Anda mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang terakhir yang ditampilkan lengkap adalah yang paling menginspirasi. Karena di dunia yang meminta Anda untuk kesempurnaan, untuk memiliki keberanian untuk berkata, saya juga punya bayangan, mengubah seseorang menjadi seseorang yang tak terlupakan. Nomor 14. Menggunakan kontak visual secara strategis. Menggunakan kontak mata secara strategis adalah tentang menatap mata dengan penuh kesadaran. Kontak mata bukan hanya sekadar alat sosial, ia adalah bahasa kekuatan. Diam adalah cara untuk mengatakan, aku di sini, aku tidak takut, aku tidak akan pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anda tidak perlu menjaga kontak mata dalam kondisi konstan. Cukup lakukan secara sengaja selama 3 hingga 5 detik tanpa ragu, lalu lihat ke arah lain secara alami. Sebagian besar orang yang menghadapi stres cenderung mengalihkan pandangan mereka karena ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Namun, ketika Anda memutuskan untuk menahan tatapan itu selama beberapa detik lebih lama, tanpa agresi dan tanpa kekakuan, kehadiran Anda akan mempengaruhi orang lain. Ini adalah kombinasi antara ketegangan dan kelonggaran yang menghasilkan dampak otoritas langsung tanpa agresi. Pikirkan tentang seseorang seperti Alfie Solomons. Dia tidak berteriak, tidak berlari, dan tidak menunjukkan putus asa. Dia hanya menatap Anda dengan intens. Ketika Anda merasa bahwa Anda telah mengungkapkan semua yang ingin dia katakan dengan tatapan mata, dia akan melepaskan Anda, dan dalam tindakan itu, mengirimkan lebih banyak kekuatan daripada banyak orang yang berbicara dengan kata-kata. Tatapan yang digunakan dengan presisi seperti jangkar yang memperkuat kehadiran Anda di ruang tersebut dan membuat orang lain memperhatikan, menghormati, dan mendengarkan Anda. Ini adalah pernyataan diam-diam bahwa Anda tidak melarikan diri dari kendali ketika berada dalam percakapan yang menegangkan. Penting untuk menjaga kontak mata bukan sebagai orang yang menantang, tetapi sebagai orang yang tenang. Biarkan orang lain melihat bahwa Anda hadir, lalu dengan lembut putuskan kontak mata, lihat ke arah lain, atau hanya bersantai. Pendekatan yang bergantian antara kehadiran yang kuat dan istirahat visual membuat Anda tidak tampak kaku atau menghindar. Anda justru terlihat seimbang dan aman. Keseimbangan ini bersifat magnetis, dan banyak orang menghargainya. Studi dalam psikologi perilaku menunjukkan bahwa orang yang menggunakan kontak mata dianggap lebih dominan, lebih percaya diri, dan lebih dapat diandalkan, sementara mereka yang menghindari kontak mata atau menahannya terlalu intens dapat menciptakan ketidaknyamanan atau bahkan penolakan. Tunjukkan kehadiran tanpa mengintimidasi, dan ketika Anda mencapai titik tengah dalam komunikasi, Anda akan naik level.
Stoicisme juga berhubungan dengan hal ini. Epictetus mengajarkan bahwa seseorang harus selalu hadir tetapi tidak cemas. Bahasa tubuh orang Stoik tidak merendahkan kepala dalam menghadapi konflik. Mereka tidak menghindari ketegangan, tetapi juga tidak mencarinya. Mereka mengamati dengan tenang, berdiri tegak, dan tubuh mereka, termasuk tatapan, mencerminkan ketenangan itu. Ini bukan tatapan agresif, ini adalah tatapan yang sadar. Dalam kesadaran itu, mereka menyembunyikan semua kekuatannya. Ketika Anda berbicara dengan seseorang dalam situasi yang sulit, jangan tundukkan pandangan Anda. Pertahankan kontak mata selama 3-5 detik. Bernapaslah dengan normal, dan jangan lakukan itu dari ketegangan. Lakukan dari ketenangan, lalu putuskan kontak mata dengan lembut. Terus bicaralah, tetapi biarkan percakapan mengalir dengan alami. Jangan dipaksakan, dan lihat bagaimana reaksi orang lain berubah. Sesuaikan energi Anda, bahkan turunkan nada. Karena tatapan Anda yang sering digunakan adalah alat kepemimpinan yang diam. Semakin sering Anda berlatih, semakin alami hal ini akan menjadi. Anda tidak perlu memikirkannya lagi. Ini akan menjadi bagian dari kehadiran Anda. Ini bukan tentang berusaha memaksakan diri, tetapi tentang hadir untuk menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki apapun yang perlu disembunyikan. Siapapun yang dapat mengendalikan pandangannya, maka dia juga dapat mengendalikan emosinya, dan siapapun yang menguasai emosinya akan menguasai saat ini. Dalam wilayah yang tenang, rasa hormat yang sejati lahir. Nomor 15, pertahankan waktumu. Pertahankan waktumu. Tidak ada yang lebih penting dari menghargai waktu. Hidup Anda dibangun menit demi menit, dan setiap kali Anda mengizinkan seseorang membuang-buang waktu Anda mengirim pesan bahwa waktu Anda kurang berharga. Ini adalah kerendahan hati, ini adalah kurangnya batasan. Jika seseorang selalu terlambat dan tidak menghormati jadwal Anda, jika rencana berubah tanpa pertimbangan, itu bukan suatu kebetulan, itu adalah kebiasaan. Jika Anda tidak menghentikan kebiasaan itu, maka itu akan menjadi norma. Mempertahankan waktu Anda bukan hanya agar orang lain menghormati Anda, itu juga untuk mengingatkan diri Anda sendiri bahwa apa yang Anda bangun itu penting. Ketika seseorang tidak memberitahu bahwa mereka akan terlambat, atau ketika Anda berasumsi bahwa Anda bisa menunggu tanpa masalah, Anda secara diam-diam memberitahu mereka bahwa tanggung jawab dan prioritas Anda tidak sama pentingnya dengan milik mereka. Adalah penting untuk memperkuat gagasan ini. Jangan mencoba membuat drama tentang itu. Miliki keberanian untuk mengatakan bahwa Anda merasa terganggu karena mereka tidak menghargai waktu Anda. Jika mereka tidak menghargai waktu Anda, mereka akan terus mengulanginya. Sedikit demi sedikit, Anda juga mulai hidup seolah-olah waktu Anda tidak berharga. Bangun batasan. Jika rapat dimulai pada waktu, maka mulailah pada saat itu. Jika seseorang terus-menerus terlambat, jangan tunggu lagi dengan energi yang sama seperti biasanya. Jangan memberi mereka hadiah dengan ketersediaan penuh Anda. Katakan dengan hormat tetapi tegas. Ketika Anda menghormati waktu sendiri, orang lain akan memperhatikannya, dan itu akan mengubah seluruh dinamika interaksi Anda. Mulailah melihat diri Anda sebagai seseorang yang tidak akan terbawa oleh informalitas orang lain, tetapi sebagai seseorang yang memiliki kejelasan. Orang yang menetapkan batasan yang jelas, dan tidak membiarkan interupsi konstan atau penundaan tanpa konsekuensi terlihat lebih berharga, karena memproyeksikan sinyal bahwa mereka berkomitmen pada apa yang mereka lakukan, termasuk menghargai diri mereka sendiri. Harga diri dirasakan, dan persepsi itu menciptakan rasa hormat dan penghargaan yang tidak diminta, tetapi dihasilkan dari apa yang Anda lakukan, bahkan dalam detail kecil. Stoicisme memiliki pandangan yang sangat kuat tentang hal ini. Seneca menulis bahwa bukan kita memiliki sedikit waktu, tetapi kita menyia-nyiakannya. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang setelah itu pergi, tidak akan pernah kembali. Bagi seorang yang tabah, waktu bukanlah obsesi, itu adalah disiplin. Kita tidak perlu hidup terburu-buru, tetapi kita harus hidup dengan niat. Setiap menit yang terbuang sia-sia dalam penantian yang tidak produktif adalah 1 menit kurang dalam kehidupan nyata, dan tidak ada seorang pun yang akan mengembalikannya kepada Anda. Lakukan latihan ini. Jika ada orang yang datang terlambat tanpa pemberitahuan,
Sampaikan dengan jelas bahwa Anda menghargai waktu Anda, dan Anda telah mengatur diri Anda untuk ini. Anda tidak menyerang. Anda sedang mendidik dan menandai batasan. Seiring waktu, Anda akan melihat orang mulai berpikir 2 kali sebelum bermain-main dengan jadwal Anda, karena mereka tahu bahwa Anda menganggapnya serius. Perhatikan bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri. Apakah Anda tepat waktu untuk diri sendiri? Apakah Anda memenuhi keinginan dan jadwal Anda? Jika Anda tidak menghormati waktu Anda tidak bisa meminta dunia untuk melakukannya. Menghormati disiplin pribadi adalah langkah pertama. Jika Anda bilang Anda akan bekerja pada jam 8, maka bekerjalah pada jam 8. Jika Anda mengatakan Anda akan beristirahat pada waktu tertentu, patuhi itu. Lakukan itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri Anda sendiri. Rasa hormat terhadap diri Anda dimulai dari detail-detail kecil. Dari sana, rasa hormat itu diproyeksikan ke segala hal lainnya. Melindungi waktu Anda adalah mempertahankan hidup Anda, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan tujuan. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kesadaran. Setiap menit yang Anda sia-siakan dalam hal-hal yang tidak Anda pilih secara sadar adalah waktu yang hilang, dan Anda tidak ada di sini untuk menyia-nyiakannya. Tujuan Anda di sini adalah membangun sesuatu yang kokoh, dan itu hanya bisa dicapai ketika Anda memahami bahwa waktu Anda berharga. Perlakukan waktu Anda seperti itu, dan ketika Anda melakukannya, orang lain juga akan melakukannya. Belajarlah untuk melakukannya. Jika Anda sudah sampai pada intinya, tunjukkan bahwa Anda berkomitmen untuk hidup dengan rasa hormat. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk melihat ke dalam dan memutuskan untuk menghormati diri sendiri. Berhentilah membiarkan hal-hal buruk terjadi dan mulailah hidup dengan bermartabat.